Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi yang cerah ini kalian diberikan kesehatan, dan di pagi yang cerah ini secara hati kalian sehingga kalian masih dapat mengikuti video pembelajaran dengan mata pelajaran IPA dengan materi klasifikasi materi dan perubahannya. Semoga di masa pandemi ini kalian masih diberikan kesehatan, kalian juga dimudahkan dalam belajar, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Pada pembahasan kita kali ini tentang perubahan materi, klasifikasi materi dan perubahannya, ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu tentang klasifikasi materi. Yang kedua tentang perbedaan sifat unsur, senyawa, dan campuran. Yang ketiga perbedaan larutan asam, basa, dan garam. Mungkin nanti akan kita pelajari pertama, karena video ini agak singkat, yaitu klasifikasi materi, dan nanti kita akan belajar mengenai unsur. Oke, pengertian materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Jadi massa itu bisa dikategorikan sebagai berat. Jadi kalau suatu benda memiliki berat dan menempati suatu ruangan, itu disebut materi. Contoh, handphone ini bisa dikatakan materi karena dia punya berat dan menempati sebuah ruangan. Ruangan itu di handphone. Lalu berdasarkan wujudnya, materi dibagi-bagi di tiga, yaitu zat padat, cair, dan gas. Mungkin kalian semua pada tahu ya. Jadi wujudnya itu ada tiga, ada zat padat, cair, dan gas. Lalu berdasarkan komposisinya, materi dibagi jadi dua. Yang pertama zat tunggal. Zat tunggal nanti juga akan dikelompokkan lagi menjadi unsur dan senyawa. Lalu yang kedua adalah campuran. Campuran juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran yang bersifat homogen dan campuran yang bersifat heterogen. Oke, perbedaan zat padat, cair, dan gas. Kalian di sini bisa lihat, silakan kalian baca. Mempunyai bentuk dan volume tertentu itu pada padat, pada cair volumenya itu tertentu tapi tidak mempunyai bentuk yang tetap. Kalau padat bentuknya tetap, kalau cair tidak tetap. Kalau gas tidak mempunyai volume dan bentuk yang tertentu. Jadi secara garis besar, padat, cair, dan gas ada perbedaannya. Yang paling gampang ini, kalian yang sudah Pak Irfan garis bawah merah di sini, bahwasanya jarak partikel antara padat, cair, dan gas itu beda-beda. Kalau padat itu sangat rapat, kalau cair itu lebih renggang, dan kalau gas itu jarak partikelnya sangat renggang. Dan kalian juga masih bisa melihat, silakan baca sendiri. Lalu selanjutnya kita perkenalkan dulu apa sih unsur. Unsur adalah suatu zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi sangat kecil. Jadi suatu zat yang sangat kecil itu yang disebut dengan unsur. Contohnya ada C, F, Mg. C itu apa? Karbon. F itu inisial dari fluorida, dan Mg itu inisial dari magnesium. Unsur ada 3 macam. Yang pertama ada unsur logam. Unsur logam berarti secara garis besar dia itu sifatnya logam atau bentuknya keras, sama juga logam. Sudah keras, mengkilat, itu logam. Nah, contohnya apa? Ada besi, ada tembaga, ada emas, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, unsur non-logam. Unsur non-logam itu identik ke arah gas ya, non-logam itu arah gas. Contohnya apa? Ada oksigen, ada hidrogen, nanti juga ada nitrogen, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan unsur non-logam. Lalu yang ketiga adalah unsur semi-logam. Padatnya dapat, cairnya dapat. Contoh yang paling gampang adalah silikon. Silikon ini kategori, mungkin kalian pernah dengar silikon. Silikon ini seperti cair, seperti agak kenyal lah modelnya seperti itu. Jadi padat juga enggak, cair juga enggak. Ini contohnya dari
semi logam. Selanjutnya, pada unsur sendiri, agar kita mudah dalam mereaksikan suatu reaksi kimia, itu ada caranya atau ada penulisannya. Yang pertama itu unsur sendiri diambil dari bahasa Latin. Nah, contohnya nih ada F, inisial dari, oh maaf ini bukan F, ini harusnya Fe ini. Ini kurang, dikasih tambah lagi. Ini Fe. Kalau F itu inisial dari Florida. Fe ini inisial dari verum atau bahasa Indonesianya besi. Lalu yang kedua ada oksigen, inisialnya O. Jadi nama unsur diambil dari bahasa Latin. Yang kedua, dalam lambang sebuah unsur itu biasanya diambil dari huruf yang pertama. Contoh nih, oksigen diambil huruf O-nya, huruf yang pertama. Ada nih lagi nih, misalnya nih N, nitrogen diambil dari huruf lambangnya N, jadi huruf yang pertama diambil. Lalu yang ketiga, apabila huruf pertama sama, maka ditulis menggunakan dua huruf. Huruf pertama sama, contoh nitrogen sama nikel nih. Depannya N, ya sama kan? Nah, untuk memudahkan pelambangan, sehingga si nikel ini bukan N saja, melainkan menambahkan satu huruf lagi di belakangnya, tapi menggunakan huruf yang kecil. Ini contohnya seperti ini. Dan masih banyak lagi contoh-contohnya. Ada Mg, ada CO. Oke, pembahasan yang selanjutnya adalah sistem periodik. Jadi dalam unsur ini kita harus tahu sistem periodik. Nah, di mana sistem periodik unsur ini itu menjelaskan tentang berbagai macam unsur. Dari sebelah kiri ini yang ada gambar 1A atau ada tulisan 1A sampai ke sebelah kanan sampai ada tulisan 18A nih, Vervan tambahkan A harusnya A. Nah, dari kiri sampai ke kanan itu yang disebut dengan golongan. Jadi kalian harus tahu ini golongan. Ada 1A, 2A sampai 18A. Lalu kalau yang ke bawah ini dari 1A nih ada H, ada Li, ada Na, K, Rb, Cs, Fr. Ini yang disebut dengan periode. Jadi periode itu juga ada 7. Lalu Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra ini juga sama periode. Golongan 2A periodenya ini. Jadi kalau dari kiri ke kanan namanya golongan, dari atas ke bawah namanya periode. Jadi juga sini sudah dikasih inisial unsur-unsur apa saja yang bersifat logam. Ini yang lambangnya biru atau warnanya biru. Yang semi non logam ini yang agak biru-biru, maaf, agak kuningnya kuning lebih ke arah tua. Sedangkan yang kuning standar itu adalah golongan unsur non logam. Oke, demikian video pembelajaran pada hari ini. Itu kita belajar tentang unsur, kita juga belajar tentang materi. Jadi tugas kalian untuk siswa kelas 7 adalah menggambar sistem periodik nih, menggambar sistem periodik unsur. Silahkan kalian gambar. Setelah itu kalian foto. Boleh kalian kirim lewat WA atau enggak kalian kirim lewat e-learning ya. E-learning, jadi difoto lalu diupload ke e-learning. Oke, mungkin itu saja. Mohon maaf, nanti selanjutnya mengenai pembahasan senyawa, campuran dan sebagainya di video selanjutnya. Demikian tadi pembahasan kita, semoga bermanfaat buat kalian dan mudah-mudahan kalian bisa memahaminya.